Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Ataupun Anda nonton hari ini sudah agak malam ya. Selamat malam lah buat Anda yang selalu hadir dan selalu mensupport, menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih juga buat semua subscriber dari Solusi Utang yang telah bersusah payah ya. Mungkin sejak awal Anda selalu mendukung dan mensupport channel ini, sehingga sampai detik ini saya tidak putus asa dan saya tetap semangat mengedukasi Anda tentang pinjaman online. Walaupun di luar sana masih banyak orang-orang yang menyarankan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup malah disuruh berhutang ke pinjol. Tapi alhamdulillah saya masih mendapatkan supportan dan dukungan dari teman-teman sehingga saya masih semangat mengedukasi dan memotivasi. Oke, hari ini kita lanjutkan tentang puluhan aplikasi yang sudah seharusnya diblokir oleh OJK. Ya, kenapa seperti itu Bang? Karena kita perhatikan makin kesini ya itu makin marak. Ya, makin maraknya penagihan-penagihan yang sudah tidak sesuai dengan SOP yang ada. Ya, dan saya mau lanjutkan ini untuk part 2 video yang kemarin. Dan teman-teman semuanya masih saya izinkan untuk yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan bergabung. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel Solusi Utang, ada tombol gabung. Dan Anda tinggal masuk ke grup WhatsApp. Dan Anda yang juga diintimidasi oleh debt collector, dicaci maki, dihina dan ditakut-takuti, sini kita juga memfasilitasi Anda. Dan untuk mendampingi Anda membuat laporan ke Polda Metro Jaya, silahkan bergabung di dalam grup WhatsApp. Dan yang baru mampir, yang baru ketemu dengan channel ini, tolong bantu kami dengan supportan dan dukungan supaya channel kami juga terus berkembang, pastinya bisa selalu memberikan edukasi motivasi yang positif buat orang-orang yang gagal bayar. Part 2 dan kelanjutan dari OJK blokir puluhan aplikasi pinjol. Kan kita meminta kepada OJK karena selama ini mungkin sudah segala upaya ya kita lakukan ya, mulai dari mencicil, memperpanjang, meminta negosiasi ya, dan hal-hal itu rasanya mustahil akan dikabulkan oleh pihak pinjol. Kenapa kita selalu mengarahkan untuk meminta keringanan demi keringanan kepada pihak pinjol? Karena ini adalah salah satu opsi solusi yang selalu diberikan oleh OJK kepada para debitur yang kesulitan dalam melakukan hutang-hutang mereka, terutama di pinjaman. Kita berinisiatif lah nih mengikuti solusi-solusi dari OJK, dan segala cara sudah kita coba nih. Negosiasi ya, misal kita bertanya nih ke OJK, Pak bantu saya diintimidasi nih, bunga dari pinjol cukup gede, saya nggak mampu bayar, saya nggak sanggup bayar. Jawaban OJK simpel, negosiasi, minta keringanan secara internal. Kita sudah coba ya, kita sudah coba ini untuk negosiasi, kita coba meminta keringanan ke pihak pinjolnya masing-masing. Apa yang kita dapat? Caci maki dan hinaan ya. Tak jarang debt collector mengucap, emang ini perusahaan punya bapakmu, emang aturan perusahaan ini kamu yang bikin ya, kan tak seharusnya seperti itu. Padahal kita mendapatkan solusi dari otoritas jasa keuangan, disampaikan oleh OJK kalau Anda keberatan dari segi bunga, minta negosiasi secara internal, restrukturisasi, keringanan dan berbagai macam opsi lainnya, tapi nggak dapat ya. Kalau seperti ini seharusnya OJK bantu nih masyarakat untuk menjembatani ya. Atau contoh OJK bilangin, Anda minta tuh pengurangan denda ya, minta nego pokok. Kalau misalnya pihak pinjol tidak mau memberikannya, tunjukkan surat ini, tunjukkan hal ini, laporkan kepada kami, kami cabut izinnya. Kan harus ada ketegasannya seperti itu. Tapi ini nggak ada. Seakan OJK, ya sudah, Anda bikin aja tuh laporan, Anda bikin aja nih ke OJK, ini buat pengaduannya, nanti jawabannya yaudah Anda nego aja, minta aja keringanan ini segala macam ya. Nggak bisa, negosiasi itu nggak bisa. Yang diharapkan debitur ini ya,
Bukan OJK juga harus terjun, nggak, sepucuk surat aja, sepucuk surat bahwa ini membenarkan, atau konfirmasi langsung dari OJK ke seluruh pinjaman online. Kalau ada nasabah yang seperti ini, tolong diberi keringanan. Ya, jangan sampai enggak, jangan sampai dicaci maki, jangan sampai dihina. Ketegasan ini yang kita butuhkan dari OJK. Ya, karena masyarakat ini sudah ogah membayar gara-gara ucapan debt collector yang sampah yang OJK itu tidak, kayak mana ya? Kalau saya bilangin tidak paham dengan pola pinjol, pastinya ya memang OJK-nya tidak paham dengan pola-pola pinjol gitu. Seakan OJK itu hanya melihat sistem dan grafik yang ada di depan komputer, tapi tidak meninjau langsung ke lapangan seperti apa sih sebenarnya. Ya. Makanya saya dari dulu saya selalu menyampaikan pendapat melalui media saya ini. Saya bilangin, OJK saya pengen tanya, apa sih syarat utama OJK mengeluarkan izin dari pinjaman online ini? Ya, apa syarat utama yang harus dipenuhi yang nggak bisa itu tidak ada? Ya, contoh tempat harus ada, aturan ini harus jelas, anggaran ini harus jelas. Apa sih syarat yang diminta oleh OJK? Ya, selama ini kan kita nggak tahu nih. Tiba-tiba sudah muncul aja ada penambahan pinjol legal, ada penambahan pinjol yang telah terverifikasi, penambahan pinjol yang telah terdaftar. Akhirnya apa? Semakin banyak pinjol yang dikeluarkan izinnya, semakin banyaklah lawan bagi masyarakat. Ya. Masyarakat beranggapan, wah ini ditawarkan langsung oleh OJK nih. Seakan-akan nggak apa-apa. Kenyataan mereka setelah masuk, ternyata nggak ada toleransi sama sekali. Telat 1 hari, foto telanjang langsung nyebar. Ya. Telat 1 hari, itu ancaman somasi hukum langsung masuk. Gila, seakan kita utang miliaran gitu loh. Padahal hutang 1 juta, ratusan ribu gitu loh. Makanya inilah yang dibutuhkan sebenarnya. Kalau memang OJK ini mengeluarkan izin pinjol ini, tujuannya adalah untuk bermanfaat bagi masyarakat, tolong nih kejelasan yang lebih ketat lagi untuk pinjaman online. Karena korban demi korban berjatuhan per tahunnya. Ya, di setiap daerah itu yang hanya diliput di berita aja itu sudah berapa orang. Belum lagi yang tidak tersorot oleh berita gara-gara pinjaman online. Apa kita beranggapan satu nyawa ini ya dianggap nyawa binatang aja gitu loh. Ya, jadi nggak perlu ada toleransi, rasa kasihan atau apa. Seperti itu aja. Ya, harusnya OJK yang bertanggung jawab penuh dari segi perbankan yang ada di Indonesia sudah menerbitkan aturan yang ketat. Ya, dan dengarkan juga pendapat-pendapat dari masyarakat gitu loh. Coba, makanya saya selalu bilang, coba OJK itu tinjau ke lapangan seperti apa. Ya, misalnya mendapat nih 1 pengaduan, 2 pengaduan, 3 pengaduan dari pinjol yang sama. Coba tinjau ke lapangan. Ya, dan tungguin kapan perlu uji itu tes untuk minjam. Coba ditelatin 2 hari atau 3 hari seperti apa. Ya, kayak gitu membuktikannya. Jangan hanya karena dia sudah memenuhi syarat yang terjadi di permainan. Saya juga nggak tahu ya permainan apa yang terjadi dari OJK dengan pinjol sehingga izinnya begitu licin untuk keluar. Saya nggak tahu ya permainan apa. Jangan seperti itu. Kita kasihan nih masyarakat yang kecil yang buta akan hal ini. Ya, apalagi mereka di tengah situasi seperti ini. Ya, mungkin kalau disuruh milih, mendingan milih apa nih? Ya, milih minyak naik atau pinjol dihapus. Mungkin mereka lebih milih biarkan aja lah BBM naik. Ya, asalkan pinjol dihapus gitu loh. Ya, lagian BBM subsidi juga kita nikmati 1-2 liter aja, sisanya pengusaha yang nikmati, mafia nikmati yang ratusan liter sampai per ton gitu loh. Tapi urusan pinjol di tengah ekonomi yang seperti ini, OJK sudah seharusnya nih ya melirik ke masyarakat begitu mereka kesulitan keluar dari semua ini. Ya, dan satu lagi, tentukan analis yang benar-benar. Jangan sampai 1 orang bisa terjebak di puluhan aplikasi pinjol legal ini loh. Ya, berarti saya akan menyuruh orang terjebak dan masuk ke dalam ini. Jadi kalau ada 1 atau 2 pinjol mereka sudah terjebak, pinjol berikutnya jangan dicairkan lagi. Ya. Jangan, mereka ini karena desakan, makanya terjadilah gali lubang tutup lubang. Ya, karena mereka berada di bawah tekanan, maka terjadilah gali lubang tutup lubang. Ya,
Yang perlu OJK benahi adalah segi dari penagihan pinjol-pinjol yang telah P2P lending itu. Penagihannya luar biasa banget. Itu debt collector mereka pungut dari mana sih sebenarnya gitu loh. Kok mulutnya sampah semuanya? Baik yang via telepon, via WhatsApp maupun yang datang ke rumah. Itu debt collector diadopsi dari mana gitu loh. Kok bisa gitu loh. Pihak dari pinjol, apalagi pinjol-pinjol yang raksasa kayak Kredivo, Akulaku, Shopee dan lainnya kan itu kan sudah besar gitu loh. Harusnya mencari debt collector itu yang memenuhi kriteria yang sebenarnya bisa memecahkan masalah di lapangan, bukan menambah masalah yang ada di lapangan gitu loh. Ya, kayak tadi saya melihat ada kiriman di daerah Bekasi ya, itu debt collector katanya debt collector Kredivo. Datang ke rumah orang, maksa-maksa, terus bilangin, ayo saya tunggu Anda di gapura itu. Saya tunggu depan gapura itu. Jadi, saya kan kayak mana nih? Ya, ini menagih hutang atau lagi pertandingan tinju gitu loh. Ya, ada apa dengan gapura? Kenapa harus di depan? Kan itu orangnya sudah ada. Ya, dan buat teman-teman yang terjebak dan mengalami situasi yang sama, jangan terpancing dengan suasana seperti itu. Ya, jangan terpancing emosi. Nanti Anda masuk dalam jebakan. Ya, jadi kalau misalnya ada DC yang datang tidak sesuai SOP, usir, sampaikan kepada RT dan RW Anda, saya tidak tahu menahu dengan orang ini dan saya tidak ada urusan dengan mereka. Ya, kan aturannya sudah jelas. Pun juga saya pribadi pun juga berharap nih, bukan diblokir aja, bukan dihapus saja pinjol nih. Coba direvisi ulang lagi oleh OJK. Misalnya saat ini ada pinjol 102 nih. Belum lagi pinjol yang di bawah naungan OJK dan di bawah BI. Totalnya berapa? Ada 110. Coba nih dikaji ulang lagi kelayakan mereka gitu loh. Kalau nggak, sampaikan ke publik apa syarat yang diminta OJK untuk menerima pinjol ini sebagai pinjol P2P di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Tolong bukain ke masyarakat apa syarat yang diminta oleh OJK gitu loh. Ya. Karena di lapangan orang-orang merasakan tidak ada manfaatnya. Walaupun tidak sepenuhnya masalah terjadi dari pinjol ini, tapi jebakan mereka di mana-mana. Iklan mereka menggiurkan, iklan mereka menjanjikan. Di tengah ekonomi seperti ini, siapa yang tidak tergiur dengan pinjaman, diberikan pinjaman cuma-cuma hanya sebatas ngotak-ngatik handphone. Ya, masyarakat nggak paham. Ya, resiko berat di balik kemudahan itu mereka nggak paham. Yang mereka tahu kebutuhan mereka terpenuhi. Terserah duit ini mau kayak mana. Kenyataannya setelah mereka masuk ngeri, mau keluar nggak bisa. Ya, dikejar bayang-bayang, ditakuti sebar ini, takuti sebar ini, takuti telepon ini. Ini yang perlu dibenahi oleh OJK. Jangan ini dianggap enteng aja. Ya, ini sudah seharusnya menjadi permasalahan yang cukup serius gitu loh. Ini menyangkut ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat yang terjebak dalam ini. Ya, jadi jangan dianggap enteng gitu. Jangan nunggu beberapa kasus viral dulu baru ditanggapi, jangan. Ya, makanya kita masih memakai pepatah lama, sedia payung sebelum hujan. Ingat sebelum kena. Jadi kita benahi nih sebelum terjadi. Ya, perbaiki. Ini sudah terjadi nggak juga dibenahi. Jadi maunya apa gitu loh. Ya, seakan kita kehilangan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya gitu loh. Ketika sudah dihadapkan dengan urusan pinjol. Ya, dan buat teman-teman semuanya, dan silakan isi di kolom komentar. Kira-kira hari ini Anda berhadapan dengan pinjol apa? Seperti apa penagihannya? Dan nama pinjolnya apa? Isi di kolom komentar. Ya, apa yang harusnya dibenahi dari pinjol yang Anda sebutkan di kolom komentar itu, jelaskan di uraiannya. Ya, supaya mana tahu ada orang OJK yang sesat, nyemplung ke channel ini. Kapan perlu Anda share nih sebanyak-banyaknya, biar OJK membuka mata mereka melihat ternyata memang banyak masyarakat yang terbebani gara-gara pinjaman online. Ya, dan saya di sini cuma menyampaikan apa yang Anda rasakan, mewakili apa yang Anda rasakan, mudah-mudahan ditanggapi oleh petinggi-petinggi yang ada di negara ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.